isu di timeline sosial media gue lagi rame banget nih. Ya. Itu ya tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual lah. Apa kan? sih? Itu apa sih, Pi? Ya hak kekayaan Itu barang apa sih sebenarnya tuh hak kekayaan intelektual itu tuh apa sih sebenarnya? Ada hubungan sama kekayaan, harta kekayaan? Ada selalu ada di balik hak kekayaan itu. ada nilai ada materi lah, Ada. komersil, nilai komersil. Nah, yang kayak di timeline tuh kayak gimana tuh, Pi? Boleh jelasin enggak? Ya ada banyak banget nih. Nah, Yang paling rame itu ya tadi gue bilang kasus tentang salah satu legenda pelawak kita yang merasa ada hak-haknya yang dirampas kali ya bahasanya. Dilanggar. Jadi gimana sih, kambing nih yang lebih dalam nih tentang masalah hak kekayaan intelektual. Dia bolak-balik ngurusin pelanggaran hak kekayaan intelektual nih. Iya. Oke, jadi kalau dari HKI itu sendiri, hak kekayaan intelektual atau intellectual property itu sama aja kayak barang sebenarnya. Kalau di KUH Perdata itu kan barang bisa ada dua, barang berwujud dan tidak berwujud. Nah, kalau hak kekayaan intelektual sendiri itu adalah suatu hak yang berbentuk barang tidak berwujud dan bergerak. Nah, karena bentuknya itu barang yang tidak berwujud dan dapat bergerak, maka dia itu dapat dialihkan, dapat dijaminkan, dan bahkan dapat diwariskan. Jadi sama aja seperti ke situ, Bang. Kalau yang nggak berwujud itu artinya ya nggak bisa kelihatan atau bisa kelihatan. Gaib gitu. Apaan sih? Kayak gimana sih? Yang nggak berwujud tuh kayak gimana? Nah, kalau barang berwujud itu kan kayak lo beli mobil, punya mobil. Oh, itu ada wujudnya. Ada wujudnya. Ya. Nah, kalau intellectual property itu wujudnya adalah suatu hak. Ya. Nah, hak itu bisa dipindah-pindahkan, tapi sama kayak mobil yang lu punya. Kalau misalnya ada orang yang mencuri, berarti dia mencuri kekayaan lu. Oh, oke. Nah, konsepnya seperti itu dulu untuk dipahami. Jadi HKI itu adalah aset kalian. Ada hak apa aja sih di dalam HKI itu? Nah, kalau berdasarkan undang-undang yang di Indonesia itu, HKI itu ada banyak banget bentuknya. Salah satunya ada hak cipta, ada merek, ada paten, rahasia dagang, ada varietas tanaman, desain terpadu, desain industri dan lain sebagainya macam. Nah, itu udah banyak banget diatur di undang-undang yang terpisah. Berarti mungkin sebenarnya masing-masing hak ini melindungi objek yang beda-beda juga ya? Iya. Harusnya ya. Nah, kalau yang banyak di kasus-kasus yang di timeline rame itu kebanyakan banyak tuh ngebahas hak cipta dan merek. Ya. Nah, jadi mungkin di podcast ini kita bahas hak cipta dan merek kayak dulu. Bedanya apa nih? Bedanya hak cipta dan merek. Bedanya hak cipta dan merek. Oke, kalau hak cipta itu objek yang dilindungi adalah suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan pendidikan. Ya. Budaya. Ya, pokoknya seni, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ya, nah, ada 3 macam itu. Contohnya kayak lukisan, lagu, film, tarian, sinematografi dan lain sebagainya macam. Nah, kalau merek itu adalah brand. Jadi kayak misalnya contoh nih Molegal. Molegal adalah brandnya, mereknya. Jadi Molegal itu brand ya. Ya, brand terkenal banget tuh. Amin. Oke, jadi itu adalah merek dagang, atau adalah merek dalam dagang. kategori merek. Nah, kalau video kita sendiri ini adalah objek hak ciptanya, sinematografinya. Jadi dalam ruangan ini aja nih ada macam-macam hak kekayaan intelektual nih. Betul. Nah, bedanya itu kalau misalnya hak cipta itu timbulnya lahir secara otomatis. Oke. Jadi ketika objek ciptaan itu diciptakan dalam bentuk nyata. Jadi perlu gue daftarin nggak sih kayak hak cipta yang lahir itu perlu didaftarin apa enggak? Nah, catatan itu bukan syarat lahirnya hak cipta, perlindungan hak cipta. Jadi misalnya ketika Bacil ngelukis abstrak aja, terserah dikasih nama nih Bagas Ananta, graffiti kali ya. Tanda tangan graffiti. Nah, ketika udah selesai lukisan itu otomatis dia dapat perlindungan hak ciptanya tanpa harus dicatatkan. Oke, berarti kalau misalnya dalam kasusnya kayak Bacil gitu, pada saat misalnya Bacil selesai membuat suatu ciptaan, pada saat itulah Bacil mendapatkan perlindungan secara hukum. Ya, tapi gitu. mungkin sebagai tindakan preventif hak cipta itu didaftarkan pun nggak masalah. Nggak masalah. Sebenarnya kayak untuk membantu. Bukan didaftarkan kalau hak cipta, dicatatkan. Untuk membantu ya dokumentasi untuk para pihak aja. Berarti kan kayak kalau udah dicatatkan mungkin nanti pembuktiannya bahwa ini sudah saya buat dan terdaftar itu kan tercatat itu kan lebih ada dokumentasinya, lebih kuat lah pembuktiannya. Betul. Ya. Jadi kalau Bacil ini menciptakan suatu lukisan ya, itu ada 2 hak yang didapat sama dia, P.
Apa aja tuh? Ada hak moral dan hak ekonomi. Contohnya kalau dari lukisan ini, itu satu kesatuan hak dalam hak cipta itu. Iya. Betul. Oke. Jadi pada saat Bacil nyiptain itu langsung muncul dua hak. Betul, itu. Tanpa perlu dicatatkan terlebih dahulu ya. Oke, masing-masing tanggal munculnya adalah tanggal ketika ciptaannya itu diumumkan. Ada saksi yang ngelihat. Mungkin cuma bisa diilustrasiin, misalkan gua ngelukis. Red lagi ngeliat nih, oh iya bener Bacil lagi selesai ngelukis itu di tanggal segini. Berarti harus ada saksinya, harus ada saksinya berarti. Iya. Atau mungkin karena syaratnya diumumkan. Habis misalkan Red gak lihat lukisan gua upload gitu. Nah, apalagi diupload Gitu kan itu orang yang pertama ngupload. langsung viral. Kalau orang sekarang enak tinggal upload. Nah, kalau misalnya zaman dulu gimana? Iya. Kalau misalnya nanti ada yang gambar mirip gambar lu bisa buktiin kalau gambar lu duluan, nah tuh lu bisa ngeklaim. Gitu. Dan terus yang tadi balik ke hak ini ya, hak yang didapat oleh Bacil itu apa aja dari hak cipta itu? Ada hak moral dan hak ekonomi. Kalau hak moral itu contohnya kayak nama Bacil tuh harus disebut dalam setiap penggandaan dari ciptaan. Yang perlu menyebutkan itu dari setiap yang menggunakan. Jadi kayak contoh misalnya itu. dia buat duplikat, dari copying dari Bacil itu harus ada tulisannya. Ada dulu diciptakan oleh Bagas Ananta. Iya, itu salah satu hak moral. Kalau hak ekonomi, contohnya tuh kayak misalnya Bagas siapa sih? Bagas itu artis. Tapi Bagas Ananta udah namanya nama seniman sih kalau udah masuk lah kategori nama seniman. Enggak dong, jangan dong. Nah, lagi kalau hak ekonomi itu untuk mendistribusikan dan menggandakan ciptaan. Jadi misalnya dia mau jual kopiannya nih, itu yang punya ekonomi cuma Bacil, kecuali dialihkan kalau pihak lain misalnya ada perusahaan museum gitu misalnya. Oke. Sorry, berarti hak ekonomi itu bisa dialihkan. Bisa. Kalau tadi hak moral bisa nggak dialihkan? Nggak bisa. Nggak bisa. Hak moral itu melekat abadi. Oke. Contoh, coba gue pengen nanya. Misalnya Bacil tadi menciptakan suatu karya seni, lukisan. Bacil udah nggak ada. Terus yang memiliki hak tersebut, hak moral tersebut hilang dong? Enggak. Kan tadi gue bilang HKI bisa dialihkan kan dan diwariskan. Berarti hak moralnya itu beralih ke bukan hak moralnya, pelaksanaan hak warisnya. Pelaksanaan hak moralnya itu beralih ke hak warisnya. Jadi ahli warisnya punya hak tersebut ya? Iya, untuk melaksanakan hak moralnya. Oke. Bisa diwariskan gitu. Terus lanjut tadi ya, yang hak ekonomis itu? Nah, kalau ekonomi itu untuk menggandakan ciptaan, untuk mendistribusikan ciptaan, dan pokoknya hal-hal yang berbau tentang penggunaan secara komersial itu harus butuh persetujuan pemegang hak ekonomi. Berarti sebenarnya kalau misalnya pemegang hak ekonomi nggak serta-merta atau selalu atau melulu pencipta? Nggak betul. Awalnya iya. Mungkin awalnya iya, tapi bisa juga beda. Kalau misalnya perjanjian aja. Betul. Perjanjian kerja bisa aja nih dalam gue perusahaan, lu pegawai. Pokoknya setiap barang yang lu ciptakan itu hak ciptanya milik gue, hak ekonominya. Tapi kalau misalnya hak moralnya tetap di lu, itu bisa diperjanjikan kayak gitu. Berarti sebenarnya nanti hak ekonomi itu sebenarnya secara kurun waktu bisa juga dialihkan ke pihak-pihak lain selain pencipta. Gitu. Kalau hak moral itu berlakunya selamanya ya, abadi melekat padanya sampai ke ahli warisnya. Nah kalau hak ekonomi itu masa berlakunya cuman sampai 70 tahun sejak penciptanya meninggal dunia. Setelah lewat waktu itu maka menjadi public domain. Kalau udah jadi public domain gimana tuh gini? Semua orang bebas menggunakan. Makanya banyak mungkin kayak Menara Eiffel. Itu lu kalau mau pakai gambarnya itu nggak perlu izin lagi. Karena itu jadi public domain. Terus Mickey Mouse tadi tahun 2025 kalau nggak salah ya, nanti gue cek lagi, itu bakal jadi public domain dan lu bisa menggunakan gambar Mickey Mouse tanpa izin lagi. Gue bikin kartun Mickey Mouse bisa gitu tanpa izin kalau emang udah jadi public domain. Yes. Oh gitu ya. Tapi kita mungkin disclaim dulu ya, ini sebenarnya bukan advice. Oh ini bukan suatu advice ya. Ini hanya obrolan warung kopi aja lah. Anak-anak warung kopi. Warung kopi Rawamangun. Rumah gue, kenapa disebut rumah gue? Terus nih, kalau bicara cipta tadi kan ada merek juga. Ya. Bedanya sama merek tuh apa? Kalau berarti merek tadi mulai dari juga. Objeknya dulu mungkin ya. Apa yang dilindungi di merek itu, apa yang membedakan dengan hak cipta itu apa gitu. Ya kalau merek itu adalah penamaannya, dan gambar dari suatu produk dagang, merek dagang. Kayak misalnya contoh mau legal ini. Mau legal.
Jadi itu kalau bedanya dengan hak cipta, kalau merek itu harus didaftarkan karena sistemnya itu first to file. Siapa yang dulu yang mendaftarkan itulah yang mendapatkan perlindungan. Hak merek, iya. Jadi kalau hak merek itu didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual. DJKI. Dia nggak timbul otomatis hak mereknya. Iya. Bedanya itu. Nah, kalau merek itu berlakunya juga selama 10 tahun semenjak diterima pendaftarannya oleh Dirjen HKI. Lewat 10 tahun perpanjang lagi kayak gitu. Perpanjangnya itu ada tenggat waktu nggak sebelum berapa lama masa berlakunya? Ada 6 bulan kalau nggak salah. Sebentar gue cek lagi. Tapi misalnya begini, Bek, kayak Upi nih, sering keluar negeri kan? Luar negeri mana? Itu banyak. Sering keluar negeri. Terus Upi ngeliat nih, ada merek ini nih yang mungkin di Indonesia belum ada. Gue daftarin misalkan merek apa gitu misalnya. Tapi ternyata Upi cuma daftarin mereknya aja. Upi bukan pemilik brand itu gitu. Terus eventually nanti brand ini masuk ke Indonesia, itu gimana tuh, Bik? Ternyata sudah ada yang pernah mendaftarkan di situ. Apakah gimana? Bisa diajukan apa? Tergantung juga nih. Mereknya merek terkenal tuh bukan. Nah, makanya kalau di undang-undang merek itu, pendaftaran merek itu bisa ditolak apabila terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Nah, merek terkenal itu definisinya apa? Ada di undang-undang. Ibaratnya kayak misalnya Nike, semua orang tahu lah ya. Kalau nggak salah dan harus ada di beberapa negara juga gitu. Nah, ada syaratnya di undang-undang. Nanti kalian bisa baca di deskripsi atau apa. Itu kalau misalnya ternyata di pemeriksaan pendaftaran merek Dirjen HKI menentukan bahwa ini adalah ada persamaan dengan pokoknya dengan merek terkenal, maka itu bisa ditolak. Oke. Banyak gue daftarin masalah-masalahnya tuh LV gitu. Walaupun LV belum daftarin di Indo, lu tapi pakai merek terkenal. Harusnya ditolak karena itu udah merek terkenal. Dilihat juga ke kelas ininya ya, kelas barang jasanya. Yang terkait atau enggak. Mungkin lu bisa dulu LV terus buat tulisan LV Pulau Gadung. Iya sih bisa tuh. Setuju gue. LV itu apa sih? Enggak tahu, Pak. Itu barang apa sih? Gue pernah ngeliat bacil pakai kepinggang, LV-nya segede dari dada sampai lutut anjir. Itu apa jangan sabuk WE. Itu merek apa? Monas aja, gede banget. Tapi lu juga harus hati-hati karena ada contoh kasus di Indonesia, merek terkenal udah didaftar tapi nggak dipakai. 3 tahun berturut-turut itu bisa diajuin pembatalan. Sama gitu. Siapapun. Jadi misalnya lu mau ngedaftarin merek legal nih, ternyata lu ngecek di Direktorat Merek udah ada nama legal dari tahun 2005. Tapi lu ngecek nih dari 2005 tuh merek ini nggak pernah dipakai di dalam perdagangan barang dan jasa terkait gitu. Lalu bisa ajuin ke pengadilan niaga untuk membatalkan merek legal ini dan akhirnya lu yang daftarin gitu. Forumnya harus pengadilan niaga ya. Pengadilan niaga. Kalau nggak semua sih, kecuali rahasia dagang dan lain-lain, mostly itu di pengadilan niaga kalau sengketa HKI. Berarti itu dimohonkan ke pengadilan untuk diminta pembatalan. Batalin dong nih karena boleh gitu. Yang mulia. Hakim datang, Pak Hakim lewat. Hakim Musadi nanti lewat. Yang mulia, batalin dong nih, mau legal nih, gue pengen pakai nih. Kan namanya komersil banget ya. Gitu. Tapi klasifikasi 3 tahun nggak dipakai itu dilihat dari mana sih? Maksudnya anggaplah kayak dari didaftar dan dari penggunaan terakhir. Mana yang berarti lebih lama? Si penggugat pada saat itu harus bisa membuktikan bahwa memang terakhir kali dipakai ini merek udah lama banget nih, lebih dari 3 tahun, sehingga pengadilan harus membatalkan merek ini gitu. Cara taunya gimana ya, bisa membuktiin ini nggak ada tokonya, atau mungkin di market, di toko atau dimanapun itu nggak ada merek ini gitu ya. Tapi ada pengecualiannya juga, kecuali alasan tidak digunakannya barang itu apabila ternyata pemerintah Indonesia memang ada larangan impor barang tersebut, contohnya larangan perdagangan barang tersebut emang yang mengakibatkan si pemilik merek ini nggak bisa memperdagangkan barang itu. Itu pengecualiannya. Menarik sih. Terus contoh kasus-kasus pelanggaran hak cipta merek yang ada di Indonesia nih, yang pernah lu tahu apa sih? Yang kalau pengetahuan gue terakhir yang paling ramai itu yang terakhir nih, yang lagi hot-hotnya banget tuh, yang ada grup pelawak, legendaris lah ya kan, yang merasa haknya dilanggar. Kenapa tuh haknya seperti apa tuh, Pi? Yang ada suatu grup yang mengcopy, bukan mengcopy ya, maksudnya meniru. Secara kasat mata sih mirip banget itu, mirip banget sama apa yang sudah diciptakan sebelumnya oleh grup pelawak legendaris ini. Jadi kalau secara aturan hak kekayaan intelektual, jadi terjadi pelanggaran nggak itu menurut lo, Be?
Potensi pelanggaran ada karena mungkin kalau gue lihat dari video-videonya kan itu yang dipermasalahkan tuh tentang merek karena namanya mirip ya. Sebut aja nggak sih? Jadi sebut aja ya Warkopi dengan Warkop DKI kan merek tuh ada persamaan pada pokoknya yang tadi gue bilang. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan di situ adalah namanya aja, bukan misalnya kayak kelakuannya atau misalnya jokes-jokesnya ataupun apapun itu ya. Jadi yang dipermasalahkan itu yang didisputkan sama Om Indro ya. Iya. Itu namanya yang didisputkan. Jadi merek gitu ya. Iya. Masuk ke kategori merek. Iya, yang gue dengar kan dia masalahin brandnya kan karena brandnya emang dan gue cek di Dirjen HK emang terdaftar. Warkop Dono Kasino Indro itu terdaftar. Jadi kalau kayak gitu pihak yang merasa pemilik haknya kalau merasa itu merugikan pemilik hak punya hak untuk menggugat berarti ya. Iya. Oke. Tapi menarik juga Bing, berarti kayak untuk menentukan berarti kan harus ada kerugian yang timbul dulu untuk lo baru bisa mengajukan gugatan. Enggak juga. Kan yang kalau soal hak cipta nih ya, yang tadi gue bilang kan ada hak moral dan hak ekonomi kan. Kalau misalnya hak moral lu dilanggar, lu bisa ajuin gugatan pelanggaran hak moralnya aja. Kalau hak ekonominya lu nggak mau ngejar ya nggak apa-apa. Tapi misalkan yang dilanggar hak moral akhirnya at the end lu juga ngejar kompensasinya, apakah juga bisa? Nah, itu wajar misalnya. Iya, jadi kalau untuk dari di sisi hak cipta nih ya, kalau misalnya hak cipta, gugatan hak ciptanya itu lu harus bisa berhak untuk mengambil keuntungan yang diperoleh oleh si pelanggar ini dari hasil pelanggaran hak ciptanya itu. Jadi misalnya ada keuntungan komersial yang dia dapatkan, itulah yang bisa lo klaim berdasarkan gugatan lo. Tapi kalau yang merek juga sama kayak gitu juga. Kalau yang merek ya kayak misalnya kasus si Indro, misalnya si Indro akhirnya ngajuin gugatan gitu ke pengadilan niaga kan, sesuai forumnya. Dia contoh bisa, misalnya ya, misalnya sama. Nggak disarankan, tapi kalau mau maju silahkan. Enggak bercanda. Nah di saat kayak si Indro pengen ngajuin gugatan, berarti dia bisa ngeklaim keuntungan ekonomis yang udah didapatkan sama si siapa dari Warkopi, hasil pelanggaran itu. Warkopi itu ya dari situ. Tapi kan harus terbukti dulu itu melanggar atau enggak kan. Kalau udah terbukti melanggar baru baru bisa kerugian tapi itu di gugatan yang sama di petitum berikutnya gitu. Terus kalau dari lu sendiri nih masing-masing pernah gak sih merasa kayak ada hak-hak lu yang dilanggar itu? Kalau gue sih belum pernah nyiptain apa-apa ya. Paling ciptaan gue ini doang paling bagus gue ciptaan kita ya ini. Mudah-mudahan gak ada yang melanggar lah. Iya mudah-mudahan gak ada. Makanya sebelum dilanggar daftarin dulu. Betul. Iya. Tapi yang paling penting ya dalam hal kayak gini kan tindakan preventif kita gitu. Jangan sampai lah kemudian hari terjadi sengketa. Contoh tindakan preventif kita ya kita punya seperti ini, merek seperti ini kan. Kategori ya kita daftarkan gitu loh. Buat teman-teman semua disarankan, juga. Buat pelaku-pelaku usaha. Kalau gue punya usaha, punya mereknya, secepatnya didaftarkan. Untuk apa? Untuk melindungi, memproteksi diri kita, memproteksi merek tersebut gitu loh. Lagi pula sekarang udah banyak kok kayak agent-agent gitu yang gue tahu ya. Dan bahkan teman-teman gue juga menawarkan kayak jasa-jasa, ini bukan iklan sih by the way. Tapi mereka menawarkan jasanya bisa kontak ini. Menurut gue itu untuk misalnya say dari kegiatan bisnis lo itu lo dapat misalnya berapa 10 juta ataupun berapapun juta, tapi dengan lo mendaftarkan itu lo cuman cukup expense misalnya 5 juta. Itu kan worth it banget. Dan itu untuk sampai sekian tahun berapa lama kan, itu worth it lah menurut gue untuk lo expense senilai yang lo keluarkan gitu dibanding dengan resikonya misalnya ada yang ngeduplikat ataupun apapun itu gitu. Iya banyak manfaatnya lah kalau kalian mencatatkan dan mendaftarkan HKI kalian itu. Jadi intinya tuh di HKI itu intinya konsepnya seperti ini. Karena kenapa sih di Indonesia itu banyak yang belum kurang paham gitu tentang penegakan HKI. Bahkan banyak yang sensi. Nah, ini motong rezeki orang aja nih gitu kan misalnya. Bukan motong rezeki, Bu. Gitu aja dipermasalahin ribet gitu. Sebenarnya itu dia kan nyiptain sesuatu kan butuh waktu, biaya juga. Kayak kita mau nyiptain kayak gini aja nih butuh waktu berapa lama? Ongkos lu dari rumah ke sini aja butuh berapa banyak? Ya kan yang lu keluarkan. Bensin apa itu kan biaya. Gak masalah, tapi kan itu masalah. Lu kan Bang Bacil. Cuman ya itu kan nilai. Bang Red. Jadi untuk menciptakan suatu karya ciptaan itu kan nggak mudah ya. Karena bentuknya itu suatu kekayaan intelektual itu butuh tenaga dan memang harus dihargai memang ya. Karena kalau misalnya dari segi satu sisi misalnya kita masyarakat juga nggak mau menghargai karya ciptaan orang ya gimana kita sebagai warga negara bisa makin berkembang gitu, makin banyak inventor yang membuat suatu karya ciptaan gitu. Itulah sebenarnya kan. Untuk itulah makanya pemerintah menciptakan aturan kan untuk memproteksi apapun yang
bisa merasa dirugikan lah. Ya. Jadi orang juga makin nge-trigger untuk menciptakan suatu karya ciptaan gitu. Iya. Dengan adanya suatu. Nggak perlu takut. Iya. Karena itu dia ada payung hukumnya. Betul. Ya. Jadi konsepnya gini aja kalau HKI, ibaratnya lu punya suatu ciptaan, sama lah. Ini karena bentuknya nggak terwujud, mungkin jadi yang bikin tricky ya. Karena itu suatu ciptaan sama aja kayak lu mobil. Kalau mobil lu dicuri, lu marah nggak sih? Nah. Lu bakal lapor polisi kan? Ini kawan gue kayak pernah mobilnya dicuri. Tapi kan balik. Selama beberapa jam ya. Iya. Ya kurang lebih gitu lah. Jangan buka lah. Kurang lebih kayak gitu lah. Kalau kita bahas HKI, HKI secara luas mungkin akan banyak banget nih bahasan kita. Nanti kita akan bahas juga secara spesifik lah. Boleh. Apa aja HKI yang lain gitu loh. Ya. Banyak banget ya. Untuk sekarang mungkin kita cukup bahas merek dan aktif ini udah banyak banget nih isunya. Nanti kita bahas-bahas lagi yang lainnya terkait apa itu paten, kemudian rahasia dagang itu apa lagi ya kan? Nanti kita bahas ya lebih lanjut gitu. Mungkin juga kalau ada yang mau nanya-nanya atau mau ada yang butuh konsultasi atau yang bisa di komen di komen di podcast atau di podcast kita nanti. Lu so tau lu Bang, kayak lagi gitu Bang. Boleh. Jam dulu asik juga Bang. Iya, baru syukur. Ya kalau dulu begitulah ya. Nanti semoga aja banyak feedback dari orang-orang juga. Sangat diharapkan feedback sih dari viewers. Karena ya kita saling sharing aja di sini gitu loh. Pokoknya ini semuanya to the extent to my knowledge ya. Iya. Sejauh pengetahuan gua. Iya, sangat membantu sekali.